alat untuk menunjuk. Siapa ini? Orang kaya, orang yang punya uang, investor. Posisinya di kita sekarang itu mungkin peternak, para peternak kita. Jadi mereka tinggal nunjuk, bangun kandang, renovasi. Nah, mereka investor. Itu dia, makanya kata orang, serba salah jadi orang susah, tapi jauh lebih susah jadi orang yang serba salah. Nah, yang ketiga. Saya grogi nih jadi yang ketiga. Bisa-bisanya. Oke. Yang ketiga, jari tengah. Ke kanan tidak, ke kiri tidak. Siapa ini? Kalau di negara boleh kita ibaratkan TNI, ulama, orang yang cendekiawan, pandai. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Posisi kita sekarang, mungkin itulah para mentor kita. Memang Mbak Mus mungkin mewakili untuk Kudus 2, Mbak Ai Kudus 1, tapi sejatinya mereka sama. Tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Ketika saya bertanya pada Mbak Mus pasti akan selalu ready menjawab. Dan ketika teman-teman Kudus 2 bertanya kepada Mbak Ai, saya yakin Mbak Ai akan menjawab semampunya juga. Gitu. Dari tengah. Selanjutnya, mentor. Gak mungkin, gak sopan ya. Selanjutnya, jari manis. Siapa ini? Remaja. Masa muda adalah masa yang paling manis. Tidak pernah saya dengar orang pidato para kakek-kakek harapan bangsa, tidak. Pasti para pemuda harapan bangsa. Siapa ini? FDA. Iya, Maji. Karena memang di kamilah estafet kepemimpinan negara ini akan diserahkan selanjutnya, Pak. Amin ya Allah. Sekarang FDA. Oke. Yang terakhir itu ada jari kelingking. Kelingking kecil tapi mantap, masya Allah. Kelingking ini suitan ketemu ibu jari, kalah ibu jari. Iya. Siapa ini? Ada yang tahu? PKR. Perempuan. Kecil tapi mantap, masya Allah. Perempuan. Siapa yang mendorong-dorong Nabi Adam memetik buah kuldi? Kelingking. Julio Caesar tunduk kepada Cleopatra. Siapa Cleopatra? Kelingking. Napoleon, singa daratan Eropa. The Lion of Europe, luas kekuasaannya, hebat tentaranya, berteguk lutut di bawah kaki Margaret Josephine. Siapa Margaret Josephine? Kelingking. Nah, jadi begitulah. Saya menganggap Kiai Haji Zainuddin ini guru saya, Pak. Walaupun saya tidak pernah bertemu dengan dia, saya mendengar ceramah-ceramahnya, lalu saya mencoba menyampaikan apa yang dia sampaikan. Pesan singkatnya mungkin itulah kehidupan, filosofi 5 jari. Jadi apapun posisi kita sekarang, sebagai jari apapun itu, jadi memang harus bersatu agar semuanya bisa dipegang. Minum dulu, Duduk, Kak. Duduk. Jangan jadi orang ketiga, pemecah belah, di belakang takut, di depan tidak jalan, taruh di tengah-tengah, di depan didorong, belakang ditendang. Jadi sekali lagi saya mungkin yang bisa diambil dari cerita ini itu memang kembalilah kepada porsi kita masing-masing sebagai jari apapun kita, karena yang sekarang perempuan punya 2 jari kayaknya, sebagai perempuan dan sebagai pemuda. Kalau ini jari tengah. Dan ini saya masuk ke kesan berarti ya, Pak ya? Ya. Iya. Jangan minder ya, Wan. Kalau kesan saya jujur saja pernah saya sampaikan kepada mentor dan teman-teman Kudus 1 juga Kudus 2 waktu sebelum kita bertemu tatap muka secara langsung. Naik pesawat dan menginjakkan kaki ke tanah Jawa adalah impian saya sejak kecil, Pak Rauf dan rekan-rekan semuanya. Itu emang impian saya sejak kecil, walaupun mungkin bagi orang Jawa atau orang yang sudah lalu lalang ke Jawa itu hal yang biasa saja, tapi bagi saya itu adalah hal kecil yang saya anggap besar gitu, Pak. Sejak SMP, karena kan kita orang Sumatera itu kabarnya tanah Jawa itu adalah tanah yang menjanjikan, walaupun kita tahu faktanya yang bagaimana juga gitu, Pak. Yang namanya hidup
kalau ibarat bahasa Minangnya ndak ngokeh ndak makan gitu Pak. Jadi nggak kerja nggak makan gitu Pak. Dimanapun kita berada gitu. Jadi alhamdulillahnya, jujur saja sebenarnya handphone saya ini adalah hasil tabungan saya untuk tabungan ke Jawa gitu Pak. Tapi ternyata handphone lama saya sudah tidak bisa bersahabat lagi, rusak, dan tepat setahun yang lalu saya harus relakan tabungan saya yang harusnya saya pakai untuk ke tanah Jawa membeli handphone ini gitu. Ternyata Tuhan punya rahasia lain juga. Memang tidak ada salahnya kita bermimpi di situ ya Pak. Dan kalau perlu boleh dituliskan mimpi itu. Saya juga sudah jadikan caption gitu Pak. Mimpi saya itu di Instagram saya, dan alhamdulillah sudah terlaksana berkat program Bertani untuk Negeri. Keren. Dan naik pesawat tanah Jawa didanai pemerintah lagi gitu. Coba itu sangat-sangat berkesan bagi saya. Dan bertolak belakang dengan Ana, jujur kalau Ana, dia tadi bilang dia bisa mengekspresikan dirinya di sini gitu ya. Sebelumnya misal mungkin masih tertahan-tahan atau, tapi kalau saya Pak, saya merasa malahan saya kehilangan diri saya selama berada di Jawa itu mungkin Pak. Saya nggak tahu itu kenapa, saya nggak tahu. Mungkin saya takut salah ngomong gitu Pak. Saya takut salah bicara karena saya berpikiran kita bertemu tidak lama. Takutnya nanti teman-teman kalau saya terlalu lepas, terlalu mengeluarkan bagaimana diri saya, teman-teman nanti hanya menilai bagian buruknya saya saja gitu. Sementara saya tidak punya waktu untuk memperlihatkan bagaimana kondisi positif saya gitu Pak, sisi positif saya. Jadi saya takut misalnya entah itu saya terlalu lewat dalam berbicara, nanti ada yang kena hatinya atau gimana. Sementara kita mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus dipulangkan ke tempat masing-masing gitu Pak. Jadi saya seperti tidak diri saya selama berada. Itu bukan 100% Pak, bukan 100% selama. Ada waktu-waktu yang keluar juga gimana saya sebenarnya gitu Pak, dan rekan-rekan semuanya. Dan saya bersyukur Ana bisa menemukan tempat untuk menunjukkan bagaimana dirinya sebenarnya gitu. Namun saya tidak menyalahkan keadaan ataupun lingkungan sekitar. Mungkin ini tahap adaptasi saya. Semoga saja ada rezeki balik ke tanah Jawa, dan semoga itu terwujud Pak. Dan Amin. mohon maaf kalau misalnya teman-teman selama ini dalam bercanda saya kelewatan atau apa, tolong jangan dicap itu orang Sumatera, bukan begitu. Itu hanya saya, bukan orang Sumatera. Jadi kalau untuk pesan saya gimana ya? Intinya semangat aja kayaknya untuk kita semua, karena apapun kondisi yang kita alami sekarang, saat kita merasa hidup kita di luar kendali kita, letakkan tangan di dada lalu ucapkan all is well gitu, Pak. Itu sangat penyembuh gitu Pak. Semua akan baik-baik saja, semua akan baik-baik saja, dan semua pasti akan baik-baik saja gitu Pak. Itu quotes dari film India Three Idiots. Karena hidup pasti ada masalah ya Pak. Ayah saya pernah bilang hidup adalah masalah, jika tidak ingin bermasalah itu saja. Waktu pasti menjawab. Tidak semua yang kita tanam bisa kita tuai langsung pada masa saat sekarang ini juga, tapi percayalah apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Sekian, saya nggak cerita tentang kandang Pak. Sekian saja dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya sangat terharu bisa berkumpul dengan teman-teman semuanya, baik itu dari Siomas, Edu Farmers, FF Mentor, dan FDA se-unit Kudus. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Cantiknya anak Pak Komar, lebih cantik anak Pak Abdullah. Maafkan kata yang tidak benar, karena yang maha benar hanyalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.